Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, langsung saja marilah kita buka pelajaran tematik ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah akan jelaskan kembali materi di subtema ketiga dari pembelajaran ke-1 ya. Ini mohon didengarkan, mohon disimak, karena nanti Ustazah akan menjelaskan materinya sampai pembelajaran yang keempat ya. Ini Ustazah ulang materi yang Ustazah sampaikan. Ini sudah Ustazah jelaskan kemarin ketika di sekolah ya. Ini sudah jelaskan ulang lagi karena kemarin ada yang tidak masuk. Nah, anak-anak, di subtema ketiga ini kita akan membahas tentang keluarga besarku. Ini adalah contoh keluarga besar Udin ya. Nah, sudah bacakan. Keluarga besarku. Aku memiliki keluarga besar. Ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, aku juga memiliki sepupu. Kakek adalah ayah dari orang tua kita. Nenek adalah ibu dari orang tua kita. Paman adalah saudara laki-laki dari orang tua kita. Bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. Sedangkan sepupu adalah anak dari paman dan bibi. Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak ya, pengertian yang sudah Ustazah tuliskan kemarin di papan tulis itu ya, tentang arti dari kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu itu silahkan dibaca lagi ya. Nah, ini Ustazah ulang, arti dari kakek itu, ini ya, ini kakek arti adalah orang tua dari atau ayah dari orang tua kita. Kalau nenek yang ini artinya adalah ibu dari orang tua kita. Jadi ayah dan ibu kita itu memiliki orang tua ibu. Nah, ini namanya nenek. Lalu paman, paman ini ya. Paman artinya adalah saudara laki-laki dari orang tua kita. Kalau bibi, ini bibi itu artinya adalah saudara perempuan orang tua kita. Lalu ada juga ini. Nah, ini ya, ini suku ini anak dari paman dan bibi. Jadi anak dari paman dan bibi ini dinamakan sepupu kita ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke halaman yang berikutnya. Sebentar. Nah, di sini. Ini kemarin. Nah, yang ini ya. Coba kita pastikan keluarga besar Udin. Udin yang ini ya. Yang ini adalah ayah Udin. Ini ayah Udin yang ini. Lalu kakek Udin yang mana gambarnya anak-anak? Kakek Udin yang ini ya, yang rambutnya sudah beruban. Ini adalah kakek Udin. Nenek Udin yang ini, yang rambutnya sudah beruban juga. Paman Udin. Paman Udin yang kebalikan ya. Paman Udin itu yang ini. Nah, ini Paman Udin. Ini Paman Udin. Lalu ini Ibu Udin dan ini Bibi Udin. Nah, yang paling bawah ini adalah gambar ayah Udin. Nah, selanjutnya kita ke yang berikutnya. Nah, anak-anak, di setiap daerah itu pasti ada penyebutan nama kakek dan nenek yang berbeda-beda ya. Kalau di daerah Jawa biasanya dipanggil kakek dan neneknya itu ada Mbah Kakung atau Mbah Putri gitu ya. Lalu kalau misalkan di daerah Jawa juga biasanya kita menyebutnya dengan eyang ya, eyang. Lalu ada juga yang menyebutnya dengan, sebentar ya, ini Ustazah coba carikan dulu. Nanti biar kita tulis bersama. Nah, kalau di daerah
panggilan untuk kakek itu berbeda-beda ya, dan juga panggilan untuk nenek pastinya berbeda-beda. Kalau misalkan di daerah Sumatera Barat itu dipanggil kakeknya itu nama lainnya adalah ayah nek. Kalau Jawa Tengah biasanya kita menyebutnya dengan eyang. Kalau di Jakarta biasanya disebutnya dengan engkong. Kalau di Sumatera Barat biasanya kita menyebutnya dengan opung. Itu nama lain dari sebutan kakek. Kalau di daerah Jawa Barat biasanya menyebutnya dengan aki ya. Nah, teman-teman kita pastinya memiliki asal daerah yang berbeda-beda dan penyebutannya juga berbeda-beda ya. Seperti kemarin waktu sudah jelaskan tentang kakek dan nenek itu, ada teman-teman kita yang Ustazah, kalau aku panggilnya bukan kakek dan nenek, tapi opung dan apa satu lagi itu ya sudah lupa. Nah, itu berarti tandanya dia berasal dari luar daerah ya, yang penyebutan namanya berbeda. Tapi intinya sama ya, yang penting kakek dan nenek, hanya saja penyebutannya berbeda dari setiap daerah. Gitu. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk yang silsilah besar, silsilah keluarga besar Udin. Nah, anak-anak, ini ada tabel silsilah keluarga ya yang berwarna biru. Ini adalah silsilah keluarga dari pihak ibu, dari keluarga ibu ya. Nah, ini kakek Udin dari ibu bernama kakek Jamal. Nenek Udin dari ibu bernama nenek Nangin. Mereka berdua menikah lalu memiliki 3 anak. Anak pertama adalah kakak ibu Udin bernama Paman Ismail. Ini adalah pamannya Udin berarti ya. Lalu ibu Udin bernama ibu Fatimah dan adik perempuan ibu Udin namanya Bibi Aisyah, karena Ismail dan Aisyah ini adalah saudara dari ibunya Udin, jadi kita menyebutnya dengan paman dan juga bibi. Nah, lalu di tabel yang berikutnya yang berwarna pink ini adalah keluarga besar ayah Udin. Keluarga besar dari pihak ayahnya Udin. Nah, kakek Udin dari ayah ini bernama kakek Kosasih. Nenek Udin dari ayah bernama Nenek Imas. Mereka berdua kemudian menikah, lalu memiliki 2 anak. Anak pertama adalah ayah Udin. Ayah Udin bernama Bapak Rahmat. Lalu anak kedua bernama Bibi Udin dari ayah bernama Bibi Nina. Nah, kemudian mereka berdua, Bibi Udin ini menikah dengan suami Bibi Udin dari ayah. Berarti ini namanya paman ya, paman Ranto. Bibi dan paman memiliki Bibi Nina dan paman Ranto memiliki anak, yaitu Dita. Dita ini berarti adalah sepupu Udin ya. Ini adalah sepupu Udin. Nah, kemudian yang bawah ini apa Kak Ustazah? Yang warna kuning. Nah, ini maksudnya adalah nih, Ibu Udin yang bernama Ibu Fatimah ini menikah dengan Bapak Rahmat. Menikah dengan Bapak Rahmat atau Ayah Udin, lalu mereka memiliki anak 2. Yang pertama adalah kakak Udin yang bernama Mutiara, Kak Mutiara dan juga Udin. Nah, ini adalah contoh keluarga besar Udin ya. Jadi nanti tugasnya silakan membuat seperti ini ya anak-anak ya. Tapi cukup membuat satu keluarga saja, atau misalkan mau membuat keluarga besar dari pihak ibu saja boleh ya. Yang penting keluarga besar dari kakek dan nenek ya, bukan dari keluarga inti saja. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini kemarin sudah Ustazah jelaskan ya. Ayah atau ibu kita dipanggil siapa? Dipanggil kakek ya. Ibu dari ayah atau ibu kita dipanggil nenek. Nah, selanjutnya adik laki-laki dari ayah atau ibu dipanggil paman. Anak dari paman atau bibi dipanggil dengan sepupu ya. Ini sudah kemarin kita bahas ketika di sekolah. Lalu kita ke yang berikutnya. Ke pembelajaran yang kedua ya. Pembelajaran yang kedua ini tentang pelajaran PJOK ya, kita lewati saja dulu. Nah, ini adalah tentang menghabiskan waktu bersama keluarga besar. Anak-anak biasanya kita itu berkumpul bersama keluarga besar pada momen lebaran.
Lebaran itu keluarga besar pada berkumpul. Ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan lain-lain ya. Nah, untuk paman dan bibi ini pastinya kita juga beda-beda penyebutannya ya anak-anak ya. Ada yang menyebutnya dengan Pak Le, Bule, ada juga yang menyebutnya dengan Pak D, Bude, atau menyebutnya dengan Om atau Tante. Nah, itu semua pasti beda-beda. Tapi intinya sama. Artinya adalah saudara, saudara laki-laki atau perempuan dari orang tua kita ya. Meskipun penyebutnya beda-beda. Seperti itu. Sekarang kita ke pembelajaran yang ketiga. Nah, di sini ada Udin dan keluarganya sedang berkumpul bersama. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi ya. Jadi anak-anak kita harus saling menyayangi ya sama keluarga besar kita ya. Kita harus saling menyayangi, harus saling sayang sama nenek, kakek, paman, bibi, sepupu-sepupu kita harus saling menyayangi ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada waktu untuk berkumpul, usahakan untuk hadir ya, agar kekeluargaan kita semakin erat seperti itu. Kemudian, nah di sini adalah tentang tugas ya, kita lewati saja. Ini sudah pernah kita lakukan ya anak-anak ya. Kita pernah memperkenalkan anggota keluarga kita di depan kelas waktu awal bulan Oktober itu ya, awal bulan November maksud Ustazah. Nah, sekarang coba ke halaman berikutnya. Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Nah, di sini coba kita kerjakan bersama ya. Nah, ini kita beri tanda centang untuk kalimat perkenalan tentang keluarga. Nah, halo, siapa namamu? Apakah ini adalah kalimat perkenalan tentang keluarga? Jelas bukan ya. Kalau ini adalah halo, siapa namamu, ini adalah kalimat perkenalan diri. Jadi ini bukan. Nomor 1 bukan, kita beri tanda silang. Lalu nomor 2, perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Apakah ini kalimat perkenalan untuk keluarga? Nah, jelas ya. Nih, perhatikan kalimatnya anak. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Tandanya dia sedang memperkenalkan kakaknya yang bernama Kak Mutiara. Seperti itu. Lalu ke nomor 3. Siapa nama ibumu? Nah, siapa nama ibumu? Ini juga adalah kalimat perkenalan ya. Siapa nama ibumu? Ini adalah kalimat perkenalan juga. Nah, pada saat kita bertemu dengan orang baru, biasanya orang juga bertanya tentang nama ibu kita ya. Siapa nama ibumu? Ini adalah kalimat perkenalan untuk keluarga. Selanjutnya nomor 4. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Ini juga termasuk kalimat perkenalan untuk keluarga. Nah, kalau yang nomor 5, bolehkah aku tahu siapa namamu? Ini bukan, ini bukan. Ini adalah untuk perkenalan diri ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita mau memperkenalkan keluarga kita di hadapan teman-teman kita harus menggunakan bahasa yang baik ya. Bahasa yang baik itu contohnya seperti ini. Nah, perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Lalu ada juga, halo teman, ini adalah sepupuku yang bernama Adit. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ya contoh kalimat-kalimat untuk memperkenalkan keluarga. Atau ada juga misalkan kalimatnya, ini adalah kakekku yang bernama Kakek Wayan. Nah, dan masih banyak lagi ya. Lalu selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Udin, sebentar ya anak-anak ya. Itu laptopnya agak sedikit lola. Nah, sudah nih.
Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Rumah kakek ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Sekarang kita akan mengenal tentang ukuran panjang tidak baku ya, anak-anak ya. Nah, di sini kita akan belajar cara mengukur sebuah benda menggunakan jari atau yang disebut dengan jengkal. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, anak-anak, jadi ini ya, kita bisa mengukur benda menggunakan tangan kita atau disebut dengan jengkal. Nah, caranya adalah seperti pada gambar ini. Jadi, satu panjang panjang telapak tangan kita ya, menggunakan satu tangan aja itu berarti sudah menunjukkan satu jengkal. Nah, jarinya seperti yang ada di Udin ini. Nah, itu dengan satu jengkal. Kemudian kalau misalkan direntangkan lagi jari kita, nah itu menjadi dua jengkal, begitu seterusnya. Ya, nanti ini sudah jelaskan lebih lanjut di sekolah ya tentang ini karena ini biasanya yang seperti ini harus dipraktikkan secara langsung agar anak-anak lebih paham ya. Nah, selanjutnya kita ke halaman yang berikutnya. Nah, besok kita juga akan mengukur panjang benda-benda yang ada di dalam kelas ya. Seperti mengukur pensil yaitu satu jengkal tangan. Coba besok kita praktikkan mengukur buku, mengukur papan tulis menggunakan jengkal ya. Nah, anak-anak, selain jengkal, sebenarnya juga masih banyak alat ukur lainnya. Ada satuan tidak baku yang lainnya. Ada hasta, ada juga depa. Kalau hasta itu artinya ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, kalau depa artinya ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Itu artinya adalah depa. Ya. Kalau jengkal artinya adalah ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari yang direntangkan. Nanti akan kita praktikkan di sekolah ya, jadi biar lebih paham. Nah, selanjutnya kita ke yang pembelajaran berikutnya. Sudah ke pembelajaran yang keempat. Nah, yang ini ya anak-anak ya. Nah, perhatikan, ayah berlatih. Kegiatan yang bisa kita lakukan saat bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Nah, di sini jadi ceritanya Udin dan keluarga besarnya sedang melakukan aktivitas bersama keluarga besar mereka yaitu bermain lompat kelompok. Ya, anak ya. Biasanya ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga besar itu banyak sekali momen-momen yang banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Ada yang mungkin sering berfoto-foto bersama keluarga besarnya, ada yang sering memasak bersama atau pergi jalan-jalan bersama ya, dan masih banyak lain yang lain. Dan masih banyak lagi. Kemudian mungkin ada juga yang sering apa ya, bermain-main di dalam rumah. Nah, itu ya. Jadi, kalau bisa kita harus sering menciptakan momen bersama keluarga besar kita ya. Karena biasanya anak di dalam keluarga besar itu ada satu yang jarang suka berkumpul karena rumahnya jauh di luar kota. Nah, gitu ya. Satu-satunya yang bisa pertemukan keluarga besar itu ya ketika momen liburan, ketika momen liburan panjang atau ketika momen lebaran. Nah, ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok lain. Oh, ini tata caranya ya. Nah, ini tata cara bermain lompat kelompok. Kita lewati saja. Nah, kegiatan ini bisa kalian lakukan anak-anak ketika bersama keluarga besar nanti ya. Nah, silakan bisa dilihat caranya. Bacalah dengan nyaring. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Di manakah mereka tinggal?
Apakah kamu menyayangi mereka? Ceritakan di depan kelas. Nah, nanti coba kita praktikkan ketika di sekolah ya. Jadi anak-anak biasanya kakek dan nenek itu tinggalnya di sebuah desa biasanya ya, seperti itu. Nah, apakah anak-anak sering bertemu dengan kakek dan nenek? Nanti coba kita ceritakan di dalam kelas ya. Tanyakan kepada 4 temanmu apa sebutan paman dan bibi di daerahnya. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan ya, sebutan paman dan bibi itu bervariasi, ada banyak macamnya. Ada yang menyebutnya dengan Pak De Bude, ada yang menyebutnya dengan Om dan Tante, atau Pak Lek Bule. Kemudian apalagi ya, ada yang menyebutnya dengan paman dan bibi, mungkin juga ada paman dan bibi. Ada yang menyebutnya dengan amu dan amah. Nah, amu dan amah itu dari bahasa Arab ya. Banyak sekali, tiap daerah pastinya berbeda. Nah, di sini Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Di sini coba kita masukkan sebuah kata yang tepat ya, anak-anak. Kata-katanya ada di dalam kotak ini. Nah, di sini. Nih, di sini ini adalah Bapak Rahmat. Titik-titik saya. Itu isinya adalah ayah ya. Nah, ini kita isi sama. Ini adalah Bapak Rahmat, ayah saya. Ayah. Nah, ini adalah Bapak Rahmat, ayah saya. Yang nomor 2, titik-titik, saya seorang guru. Ini siapanya Udin, anak? Ini adalah paman ya. Paman saya seorang guru. Paman saya seorang guru. Lalu yang nomor 3, titik-titik, saya bernama Dita. Nah, ini adalah sepupunya Udin ya. Sepupu saya. Sepupu saya bernama Dita. Lalu yang nomor 4, nah itu gambarnya adalah titik-titik saya bernama Aisyah. Nah, nomor 4 ini adalah gambar bibinya Udin ya. Bibi. Bibi saya bernama Aisyah. Yang terakhir, sudah kelihatan ya, ini adalah gambar kakek-kakek. Kakek saya bernama Jamal. Nah, kakek saya bernama Jamal. Seperti itu. Ini adalah kalimat untuk memperkenalkan keluarga besar kita ke orang lain ya, anak-anak ya. Contohnya seperti ini, kita bacakan lagi dari nomor 1. Ini adalah Bapak Rahmat, ayah saya. Paman saya seorang guru. Sepupu saya bernama Dita. Bibi saya bernama Aisyah. Yang terakhir, kakek saya bernama kakek Jamal. Nah, ini adalah kalimat untuk memperkenalkan diri ke orang lain ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya, keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besar memiliki foto bersama? Anak-anak nggak punya foto keluarga bersama nggak, anak-anak? Biasanya setiap keluarga itu memiliki foto keluarga bersama ya, anak-anak ya. Tapi tidak semuanya punya biasanya ya. Nah, Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Beni sedang menggambar keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan untuk menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang pada gambar yang tepat. Sekarang coba kita beri tanda centang. Di sini ada beberapa alat dan bahan ya, anak-anak ya. Nah, kita coba beri tanda centang. Yang manakah alat untuk menggambar? Nah, ini di sini ada kertas dan juga buku dan juga pensil. Apakah ini alat untuk menggambar? Tentu saja iya ya, kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang kedua ada gambar krayon. Apakah untuk menggambar? Iya, betul. Kalau gambar gitar, apakah untuk menggambar anak-anak? Tentu saja tidak ya, bukan. Selanjutnya ada gambar payung. Payung apakah untuk menggambar? Jelas bukan ya. Ini kita beri tanda
Lalu ada lagi berkrayon itu jelas untuk menggambar ya. Kemudian terakhir gambar obeng anak-anak. Kalau obeng itu biasanya buat apa? Obeng itu untuk membenarkan suatu benda ya, untuk membetulkan membetulkan jika ada barang-barang yang rusak. Nah, ini jelas bukan untuk menggambar ya. Jadi anak salah satu alat yang digunakan untuk menggambar itu adalah ada pensil, buku, krayon, lalu ada juga kuas, palet, ada juga spidol, penghapus, lalu ada juga penggaris, dan lain-lain ya. Ada banyak sekali alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar. Nah, di sini cobalah gambar keluarga besarmu. Nanti di sini sepertinya ada tugas seperti ini juga di buku PBT-nya ya. Nanti silakan dikerjakan ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai ya anak-anak ya. Ini mohon maaf Ustazah cepatkan karena berhubung 2 minggu lagi anak-anak sudah mulai ujian, sedangkan materinya masih ada lumayan banyak ya, jadi sudah cepatkan ya. Jadi mohon jika Ustazah sedang berikan materi, silahkan benar-benar disimak ya. Anak kuliah silahkan disimak baik ketika di sekolah maupun lewat video ini. Kalau sedang video ini kan bisa sekali, jadi anak-anak jika ada materi kurang paham atau ada materi yang lupa bisa dengarkan lagi di video YouTube yang sudah ya. Jadi kan enak kalau lewat video dan enak. Nah, seperti itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ke Ustazah ya, atau bertanya ke orang tuanya juga boleh. Ustazah akhiri dulu untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berhamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.